Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Ahad Subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang larangan memakai sutra dan memakai emas. Apa yang dimaksud dengan larangan memakai dan siapa yang terkena hukum larangan memakai sutra dan emas itu. Kalau dalam silabusnya pembahasan tentang sutra dan emas itu berada sesudah pembahasan sholat khauf. Jadi kalau kita belajar fikih, kalau misalnya kita ngacu kitabnya adalah kitab Abi Syuja' atau At-Taqrib, ya, itu nanti fikih itu kan dibagi 4 macam bagian besar, ya. Ada yang disebut sebagai fikih ibadah yang ngatur hubungan orang dengan ritual ibadah, dimulai dari bersuci itu, bahasan air, ya, bahasan najis, hadas, wudu, cebok, tayamum, mandi, haid, cara mensucikan najis, bahasan sholat, mulai waktu-waktu sholat itu, mulai dari waktu-waktu sholat, bahasan sholat itu berakhir di sholat khauf, ya. Kalau nggak salah bulan lalu kita bahas, ya, sholat khauf. Nanti ada lagi sholat itu sholat jenazah, ada lagi. Antara sholat khauf dengan sholat jenazah itu dipisah bab yang namanya adalah kitabul libas, bahasan tentang apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai, ya. Yang dimaksud dengan larangan memakai sutra dan emas adalah larangan yang Rasul berikan kepada kaum laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai emas, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Ini bukan sekedar larangan omong-omongnya Nabi, tidak. Pernah kejadian menantunya Nabi dimarahi langsung oleh Nabi karena memakai pakaian sutra, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah diberikan kain oleh Nabi, kain sutra. Nabi kasih kain, Ali tidak konfirmasi, setelah sekian lama kainnya dipakai. Kita itu kan Pak, kalau dapat hadiah dari orang, itu salah satu caranya kita berterima kasih pada orang itu, pemberiannya kita pakai, kan gitu pemberiannya, ya. Bapak misalnya dikasih baju batik buat
pesta perkawinan keluarga ya. Cara bapak terima kasihnya ya dress code-nya itu dipakai gitu kan. Jangan dibagi seragamnya, giliran pesta nggak dipakai gitu kan. Loh kok nggak pakai batiknya ini? Iya lupa saya. Wah ini kesannya kayak tidak menghargai gitu. Ali bin Abi Thalib itu ketika diberikan kain oleh Nabi Sutra, Ali itu ya sempat dengar juga kalau Nabi itu tidak berkenan dengan sutra. Cuma masalahnya kan begini, Nabi tidak berkenan itu belum tentu nanti hukumnya haram, belum tentu. Jadi halal haram itu bukan selera Nabi, bukan. Selera kita tidak dituntut sama dengan seleranya Nabi. Ya. Apa yang Nabi tidak suka belum tentu haram, belum tentu. Maka Nabi tidak berkenan itu jangan diartikan kalau kemudian hukumnya haram. Saya akan contohkan beberapa kasus di mana Nabi tidak suka atau tidak berkenan. Contoh misalnya, ada orang yang meninggal bunuh diri. Anna rajulan qatala nafsahu bimasaqis. Ya. Ada seorang tuh di masa Rasul itu, ya. Jazakumullah. Ya. Ada seseorang itu di masa Rasul itu bunuh diri. Yang ketika jenazahnya dihaturkan di hadapan Rasul, Rasul bilang amma ana fala usolli alaihi. Kalau saya enggak nyolatin, kata Nabi. Ini nanti jangan dianggap nyolatin jenazah mati bunuh diri itu haram. Jangan dianggap begitu. Tapi Nabi enggak mau nyolatin. Iya betul. Nabi enggak mau nyolatin itu hukuman sosial. Tapi tetap hukum menyolati jenazah muslim adalah fardu kifayah tetap. Tapi kan Nabi nggak mau nyolatin, Nabi nggak mau nyolatin, tapi sahabat lain kan nyolatin sama. Ya. Saya pernah itu Pak, ketemu dengan orang yang memahami hadis itu apa adanya. Gitu. Jadi kemudian ada jenazah yang bunuh diri. Orang bunuh diri meninggal, jenazahnya dibawa ke masjid, dihaturkan, dan orang pada tahu kalau dia bunuh diri. Nggak ada yang pada mau nyolatin. Alasannya hadisnya jelas, Ustaz. Hadisnya jelas, tapi situ Nabi apa bukan? Gitu kan. Nabi tidak berkenan nyolatin, ngimamin, jangan dipahami ada larangan sholat, jangan dipahami. Ya. Contoh lagi misalnya mayit yang masih punya hutang. Yang nggak jelas yang nanggung siapa. Sampai sekarang kan jadi tradisi itu. Kalau orang meninggal itu tidak disolatkan sebelum jelas serah terima hutang piutang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia keluarga kami almarhum Fulan bin Fulan bla 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 bla. Barangkali semasa hidupnya mempunyai tanggungan hutang piutang atau hak adami dapat menghubungi kami selaku keluarganya. Ini jelas nih ada serah terima hutang nih. Dulu pernah ada di masa Rasul orang meninggal, Rasul tanya almarhum punya hutang nggak? Punya Nabi. Yang tanggung jawab siapa? Nggak ada yang berani jawab. Kemudian Nabi bilang sallu ala sahibikum. Saya nggak mau nyolatin, kata Nabi. Nabi nggak mau nyolatin, tapi Nabi persilakan sahabat lain nyolatin. Ini harus dipahami. Jadi jangan dipahami haram itu berdasarkan seleranya Nabi, tidak. Haram itu dalilnya jelas. Kalau wajib sunnah ada perintahnya, kalau haram makruh ada larangannya. Jadi jelas ya, Ali bin Abi Thalib itu ya tahu kalau Nabi tidak berkenan. Nabi tidak berkenan itu belum tentu haram. Belum tentu. Ya, karena Sayyidina Ali itu husnuzon, maka dipakailah kain sutra ini. Ya. Dipakai. Ali sengaja lewat depan Rasul,
ingin lihat responnya Rasul gitu loh, ingin lihat responnya Rasul. Nggak lama kemudian Rasul panggil Ali bin Abi Thalib, Rasul tegur, apa-apaan ini? Kenapa kamu pakai kain sutra ini dipakai? Nggak boleh, dimarahi Ali bin Abi Thalib. Ya Nabi berhak, bukan sekedar karena Nabi mertua, Nabi Rasulnya begitu kan. Kalau sekedar mertua ya marah ya, ini urusan agama, Nabi Rasulnya. Maka kata Ali, fasyaqqaqtuha baina nisa'i. Dari sebagian riwayat hadis, fasyaqqaqtuha bainal fawatimi, maka bahan sutra itu aku potong-potong, aku bagi-bagi di antara keluarga-keluargaku yang perempuan. Jadi larangannya jelas, objeknya juga jelas. Jangan tanya alasannya kenapa. Sering ini orang ketika ngaji fikih tanya alasan. Alasan itu yang tahu yang ngelarang. Yang ngelarang itu Nabi, saya bukan Nabi. Ustaz, alasannya ini apa? Hukum itu ditemukan atau tidak alasannya, hukum tetap jalan. Ada beberapa hukum yang bisa kita pahami alasannya, ada. Kenapa orang tidak boleh mengkonsumsi narkoba, minuman keras? Karena menghilangkan kesadaran. Orang kalau hilang kesadaran berpikirnya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Kita bisa paham itu, bisa paham. Ya. Tapi kalau Bapak ditanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Gimana jawabannya itu? Kenapa sholat diakhiri dengan salam? Gimana jawabannya? Kenapa sholat diawali dengan takbir itu? Kalau saya ditanya gitu, jawaban saya itu setelan pabriknya Pak, begitu. Setelan pabriknya. Tidak semua hal, ini sering orang nanya ini. Tidak semua hal itu alasannya harus kita logiskan, enggak semua hal. Saya kasih contoh, ada yang nanya begini, Ustaz, bener enggak kalau tujuan kita berpuasa alasannya adalah supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan yang fakir? Sekilas terlihat logis itu. Iya juga ya, kita disuruh puasa itu biar ngerasain penderitaan fakir miskin. Sebagai hikmah boleh-boleh saja, hikmah puasa adalah bla 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 bla. Tapi hikmah itu bukan alasan. Karena kalau jadi alasan nanti bahaya. Artinya nanti puasa Ramadan tidak wajib dilakukan fakir miskin, tidak. Lalu saya kan udah 11 bulan memang nggak makan, Ustaz, gitu kan. Saya udah 11 bulan fakir ini, ya sudah Ramadan gak usah puasa, ngapain pakai nambah-nambah lagi? Kalau yang kaya kan memang sudah 11 bulan kenyang. Jadi saya kalau ditanya alasannya apa? Alasannya karena ada dalilnya, begitu saja. Ada orang yang kemudian alasannya adalah karena sutra itu bahan yang halus, bla bla. Dikhawatirkan nanti, wallahualam bisawab, kita nggak tahu itu. Kenapa nggak boleh pakai emas? Karena emas itu bisa memicu kanker, bla 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 bla. Kenapa kalau perempuan boleh? Karena kalau perempuan itu tiap bulannya mengeluarkan menstruasi, bla bla bla. Kalau alasannya perempuan tiap bulan mengeluarkan menstruasi, nanti yang tua-tua itu nggak boleh pakai emas itu, nggak boleh. Karena sudah tidak menstruasi lagi. Hukum kita tidak dibangun karena alasan-alasan yang timbul belakangan, tidak. Ya. Jadi kalau saya sederhana, ada alasan kok bisa kita pahami, alhamdulillah. Allah kasih kita alasan yang dipahami. Tapi kalau ada alasan yang tidak bisa kita pahami, ya kalau dalilnya jelas, kita terima itu sebagai sebuah hukum. Kita nggak tahu alasannya, kita beribadah dengan hukum itu. Lah emas dan perak bagaimana yang dimaksud? Emas dan perak yang dimaksud itu adalah emas murni dan sutra murni. Maaf, bukan perak. Emas murni dan sutra murni. Ya. Emas dominan dan sutra dominan.
Saya contohkan ya. Ini cincin saya suasa, Pak, suasa. Suasa itu campuran emas dan bahan lain. Dalam hal ini emas dan perak. Emas dan perak. Komposisinya saya minta 50-50. Ya. Tolong buatkan suasa yang emasnya bahannya 50%, materi lain 50%. Ya. Oke, Ustaz, ukuran berapa? Ukuran 9 atau 10. Dulu saya pakai ukuran 9. Sekarang karena badan semakin jumbo ya 10 kalau sekarang ya. Boleh saya pakai suasa ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena emasnya tidak full 100%. Tidak, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau emas full 100% itu ya. Makanya nanti beda, Pak. Perempuan kalau pakai perhiasan perempuan itu bukan harta objek zakat, bukan. Ada perempuan Masya Allah pakai cincin, cincinnya 10 gram, pakai kalungnya misalnya 20 gram, misalnya. Pakai gelang, pakai anting, pakai, ini gelangnya ada yang gelang keroncong apa namanya itu ya kan. Misalnya sekujur tubuh 100 gram perhiasan perempuan, nggak kena zakat itu, nggak kena. Kenapa nggak kena zakat? Karena zakat itu wajibnya adalah harta yang mendatangkan kekayaan. Kalau perhiasan itu tidak mendatangkan kekayaan, itu pemakaian. Coba emas-emas perhiasan yang dipakai jual lagi, ya kalau harga valuasinya naik, tapi bobot gramasi emasnya itu turun kan, karena pemakaian. Ini susut ini Pak, susut sekian persen, ini susut ini Pak, nggak masalah. Bapak punya mobil semewah apapun, mobil Bapak tidak mendatangkan kekayaan, itu enggak wajib zakat, tidak. Tapi Bapak punya kendaraan biasa-biasa saja, dipakai nge-Grab misalnya, kalau pendapatan dari nge-Grab itu selama setahun lebih 85 gram emas, wajib zakat. Perempuan punya perhiasan emas, halal dipakai sama dia. 100 gram nyampe sekujur tubuhnya, tidak wajib zakat, tidak wajib zakat. Tapi laki-laki beli perhiasan emas, belinya boleh, makainya haram, makainya haram. Kalau Bapak simpen perhiasan emas itu dalam setahun, kalau lebih 85 gram emas, wajib zakat, wajib tuh. Makanya kalau ibu-ibu itu senang bahasan ini. Biasanya terus ngomong sama saya, Ustaz kalau gitu suami kalau beli emas kasih istrinya aja ya. Iya, kasih istrinya. Karena kalau dipegang suaminya berarti nanti kena zakat. Kalau dipakai istrinya nggak kena zakat tuh, ya, nggak kena. Karena kalau laki-laki memang tidak boleh pakai perhiasan emas, tidak boleh. Yang kedua sutra. Sutra apa yang dimaksud? Sutra yang dimaksud sutra alam. Ya, benang sutra yang berasal dari ulat sutra, ya, sutra alam. Halus sekali memang sutra itu, halus. Ya. Sutra alam kok bahan, sutra alam full 100% haram dipakai laki-laki, boleh dipakai kaum perempuan, boleh. Enggak apa-apa. Kalau bukan sutra alam, enggak apa-apa. Zaman sekarang ada sutra-sutra itu sintetis. Sutra yang dibuat bukan dari serat ulat sutra,
tapi dari serat-serat tanaman atau jerami. Ya. Itu sutra sintetis, boleh dipakai, nggak apa-apa. Mungkin Bapak kadang-kadang bingung, lah itu kok sarung-sarung sutra itu yang pakai kiai-kiai semua itu. Sarung-sarung mahal itu kan zaman dulunya full sutra itu. PHS misalnya ya, Lamiri, Donggala, Abu Yaman, Abu Rifat, Tamer, Hamer, Al-Hidayah. Saya hafal itu bukan karena suka beli, Pak, karena suka dapat itu. Ya, suka dapat. Terutama kalau mau Idul Fitri itu banyak gitu. Tapi saya sengaja beli satu, pasti beli saya. Jadi istri saya itu sengaja saya suruh, kamu beli satu, pilihkan mana warna yang terbaik. Ini udah banyak kok pakai beli. Iya, punya duit kok, kata saya. Beli kata saya. Ya. Lah sarung-sarung semacam itu kalau sekarang tidak. Kalau sekarang tidak disebut sebagai sarung sutra, tidak. Kalau sekarang disebut mesres ya. Nah, itu sarung katun yang diolah sampai halus itu. Tapi kalau misalnya yang lama-lama, produk lama-lama, itu memang sutra. Cuma sutranya tidak full, 100% tidak. Maka nanti ada yang namanya spunsil. Nah, spunsil itu ya. Kalau yang BHS sekarang itu, kita lihat misalnya dari yang Cosmo, Infinity, Royal, Signature, Masterpiece, Klasik gitu ya. Itu sebagian diantaranya bukan full sutra, bukan, tapi memang katun yang halus, ya, mesres. Seandainya full sutra, sutranya sutra alam, haram, tidak boleh. Full sutra, sutranya sutra sintetis, nggak apa-apa. Sutranya sutra alam, tapi tidak full, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi berlaku hukum begini, khusus dalam bab emas dan sutra itu nanti ada hukum, mungkin udah sering kita bahas, ada hukum dominasi. Hukum dominasi itu artinya kalau bahan terlarangnya lebih dari 50 baru haram. Kalau bahan terlarangnya kurang dari 50 atau 50 ke bawah itu halal. Misalnya tadi cincin emas campuran perak, nanti komposisinya persentasinya berapa? Emas 50, perak 50. Ini berarti emasnya tidak dominan, tidak. Halal dipakai laki-laki, nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya sutra, ada sarung sutra, 50% sutra, 50% katun, halal dipakai laki-laki, nggak apa-apa. Ya. Ini hukum dominasi. Kenapa? Karena Rasul ada pakaian jubah kebesarannya. Jubah kebesaran itu bukan jubah yang dipakai kedodoran, bukan ya. Jubah kebesaran Rasul itu jubah yang Rasul pakai kalau ada tamu-tamu penting. Ada utusan datang dari mana? Dari negeri yang jauh. Nabi pakai jubah itu. Ada tamu datang dari negeri yang jauh, Nabi pakai itu. Gamis jubah Nabi yang jubah-jubah dipakai di acara-acara penting. Ketika Rasul meninggal, jubah itu menjadi hartanya Aisyah, tirkahnya Aisyah. Jadi yang kedapatan nyimpen itu Aisyah. Itu kadang-kadang dikeluarkan, jubahnya itu kadang-kadang dikeluarkan. Dilihat. Kalau udah mulai beredar, udah nggak boleh lama-lama ini berarti. Itu jubahnya itu bagian dalam. Apa istilahnya bagian dalam itu? Puringnya. Kalau kita pakai batik itu puring namanya ya. Puringnya jubah Nabi itu sutra. Terutama puring yang ada di kantong ini, jadi kantong sakunya Nabi,
sama yang ada sepanjang lengan dan ketiak. Itu sutra. Mudah dipahami. Sutra itu sesuatu yang halus dipakai dan unik. Sutra itu kalau cuacanya panas, itu adem di kulit. Tapi kalau cuacanya dingin, hangat di kulit. Itu sutra itu. Itu beda dengan sebagian besar kain yang kalau panas keringetan, begitu kan, kita keringetan. Bikin gatal begitu kan. Kalau sutra tidak. Sutra itu kalau misalnya sedang panas, itu di kulit tetap adem. Tapi kalau misalnya lagi adem itu dingin, di kulit itu hangat. Itu sutra. Nabi pakai baju yang sebagian komponen jubahnya Nabi itu sutra, dipahami oleh sebagian besar sahabat. Yang haram itu kalau sutranya dominan. Kalau sutranya tidak dominan nggak apa-apa, nggak masalah. Gamis Nabi itu, jubahnya Nabi itu katun. Tapi ada beberapa bagian itu sutra. Sutranya berarti tidak mencapai 50% lebih, nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Bahkan sebetulnya ini ada satu bagian unik dari hadis ini ya. Ada satu bagian unik itu. Jadi jubahnya Nabi itu dikeluarkan, dicuci, hadisnya sahih. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Jubah Nabi yang ada sutranya ini itu dicuci, air cuciannya. Ya, jazakallah. Ya. Air cuciannya itu dipakai minum sebagian orang. Ya. Jadi Aisyah itu punya kakak namanya Asma. Asma itu anak Abu Bakar, perempuan paling tua, beda umur dengan Aisyah 10 tahun. Asma itu menikah dengan Zubair bin Awam, sepupunya Rasul. Zubair itu punya ibu namanya Sofia itu anaknya Abdul Muttalib, Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair punya bapak itu Awam itu abangnya Khadijah binti Khuwailid, Awam bin Khuwailid. Jadi Zubair ini keponakannya Khadijah dari bapak, sepupunya Rasul dari ibu. Zubair nikah dengan Asma, kakaknya Aisyah, sama-sama menantunya Abu Bakar. Jubah Nabi ini tadi kan, itu disimpannya sama Aisyah. Kadang-kadang Asma datang lihat, kalau kotor dicuci. Air cuciannya itu yustasfa bihan nas. Ini dalil tabaruk bagi sebagian orang. Ya, jadi benda-benda yang melekat padanya kenabian, itu kemudian dipakai kalau soal syirik dan tidak dalam hati, kita nggak tahu ya. Tapi ini ada di masa sahabat, populer, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ini kaitannya bab tadi, bab jubah yang ada sutranya itu ya, jubah ada sutranya. Tapi fokus kita bukan soal tabaruknya, bukan. Fokus kita adalah jubah yang komponen sutranya tidak lebih 50 halal dipakai. Sama dengan emas juga. Cincin yang komponen emasnya tidak lebih 50 halal dipakai, nggak apa-apa. Tapi nanti hukum dominasi ini hanya berlaku pada emas perak. Jangan diberlakukan di tempat yang lain. Lebaran bikin apa ini? Alhamdulillah Ustaz, bikin rendang. Masak berapa kilo? Kita pakai daging sapi 5 kilo Ustaz. Buat penyedap, nah, dikit aja lemak babi, cuma seperempat Ustaz, seperempat tuh. Enggak sampai 50%, enggak sampai ya. Jadi daging sapinya 5 kilo, lemak babinya seperempat aja Ustaz, 200. Kan kata Ustaz yang enggak boleh itu kalau dominasi. Ingat, dominasi itu hanya berlaku pada
Asus, emas dan sutra. Di luar ini nggak berlaku, nggak berlaku. Ini sih minuman kandungan alkoholnya nggak sampai 50, udah gede itu nggak sampai 50, ya kan? Kandungan alkohol 8% saja memabukkan, ini kok nggak sampai 50 gitu kan? Nah, jadi patokannya adalah itu hanya berlaku pada emas dan sutra. Di luar itu nggak berlaku. Ada beberapa penggunaan yang diizinkan oleh Nabi. Contoh, Zubair bin Awam tadi itu yang saya sebut sebagai suaminya Asma, ya. Dan Abdurrahman bin Auf itu pernah punya penyakit gatal. Kalau bahasa kita gudik ya. Skebis ya. Kalau santri itu rata dulu gudigan, rata ya. Saya mondok itu kaki ini sampai selangkangan itu koreng semua, gudik semua. Telepon orang tua datang. Saya ngomong sama Abah, "Bah, minta pulang, Bah, di rumah dulu." Ya. Kata Abah saya, "Ini udah penyakit santri ini, gak usah pulang. Ya. Nanti liburan sembuh sendiri," katanya itu. Ya. Gudik itu ya karena tadi ya, karena apa namanya ada bakterinya itu, ada skebisnya. Kalau di santri mungkin karena suka ada pemakaian bersama begitu ya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu kena penyakit gatal yang luar biasa, yang sepanjang perjalanan itu garuk-garuk aja, Pak. Kenapa garuk-garuk? Karena cuaca panas, kena kain, lah kulit itu kalau makin panas itu kan makin gatal, biasanya begitu. Akhirnya minta izin pakai kain sutra, diizinkan sama Rasul, nggak apa-apa. Jadi kemudian kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak umum pengobatan, misalnya orang nggak apa-apa. Atau contoh ada salah satu sahabat Rasul, saya lupa namanya siapa itu, Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Rabi itu, ya, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya lupa. Pernah kena hantam hidungnya, Pak, kena hantam hidungnya. Lalu kemudian hidungnya ini gerowong begitu kan. Ditambel pakai emas, ya. Nggak apa-apa, penggunaan medis nggak apa-apa. Itulah maka dulu banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang udah nggak punya gigi, giginya gigi emas, tuh. Ya. Jangan lihat jigongnya, Pak, lihat emasnya itu, Pak. Ya. Itu kalau gigi emasnya sampai 5 itu dijual ya laku juga. Toko emas itu ya, kalau emasnya emang emas murni begitu kan. Jadi patokannya adalah tadi ya, kalau dalam larangan sutra dan emas, kalau sutra harus sutra yang alami. Dan yang disebut haram kalau dominasinya lebih dari 50% ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol ya, silakan. Wah, cukup jelas ini berarti ya, nggak ada yang nanya. Atau nggak paham semua ini, nggak nanyain di antara dua itu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ya sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir
fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.